Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dalam proses pemakaman jenazah, terkadang kita dapati terjadi perselisihan tentang apakah tali pocong jenazah dilepas ataukah tidak. Sebagian masyarakat juga berkeyakinan bahwa tali pocong yang tidak dilepas akan membuat jenazah penasaran atau gentayangan. Bagaimana penjelasan atas masalah ini? Terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Makol bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah meletakkan Nuaim bin Mas'ud ke dalam liang kuburnya, Nabi melepas al-ahilah pada mulutnya. Al-ahilah artinya ikatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 6714, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf nomor 11668. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, adapun melepas tali pocong di kepala dan kaki, hukumnya mustahab atau dianjurkan, karena tujuan mengikat kain kafan adalah agar tidak tercecer, dan hal ini sudah tidak dikhawatirkan lagi ketika mayit sudah dimasukkan ke liang kubur. Dan diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau meletakkan Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ke dalam liang kuburnya. Nabi melepas al-ahilah atau ikatan pada mulutnya. Sumber, Al-Mughni, Juz 2, halaman 375. Namun hadis ini do'if atau lemah. Sebagaimana dijelaskan Al-Albani dalam Silsilah Ad-Do'ifah nomor 1763, di samping hadis tersebut, para ulama juga berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian memasukkan mayit ke lahat, maka lepaskanlah ikatannya. Sumber, Abu Bakar Al-Atsram, dinukil dari Kasiful Qona, Juz 2, halaman 127. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menyebutkan, ada riwayat serupa dari Samurah bin Judub radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menjelaskan, ikatan yang mengikat kafan itu dibuka semuanya ketika di liang kubur. Ini lebih utama, yang sunnah, semuanya dilepaskan di dalam kubur. Ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, maka semua ikatannya dilepaskan dari awal sampai akhir. Ini sunnah. Kemudian dari sini kita juga mengetahui, para ulama mengatakan, bahwa melepas tali pocong itu tidak wajib, dan tidak mengapa jika tidak dilepas. Tidak benar juga anggapan sebagian orang bahwa jika tali pocong tidak dilepas, maka mayit akan penasaran dan akan gentayangan. Ini adalah khurafat yang batil, bertentangan dengan akidah Islam. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Maka orang yang sudah mati, sudah terputus amalnya, tidak bisa gentayangan atau penasaran. Orang yang sudah meninggal pun akan menghadapi fitnah kubur. Rasulullah bersabda, jika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh 2 malaikat lalu bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan, La ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud Al-Qaulus Sabit dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan Al-Qaulus Sabit. Quran Surah Ibrahim ayat ke-27. Hadis riwayat Bukhari nomor 1369, Muslim nomor 7398. Siapa yang berhasil melewati fitnah kubur, maka ia akan bahagia di alam kubur. Siapa yang tidak bisa melewati fitnah kubur dengan baik, maka ia sengsara di alam kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Hadis riwayat Tirmizi 2308. Ia berkata, Hasan Gorib, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Futuhat Robaniyah, Juz 4, halaman 192. Sehingga di alam kubur, seseorang tidak lepas dari 2 kemungkinan, merasakan azab kubur atau merasakan nikmat kubur. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu gentayangan. Lagi pula kalau dipikir secara logis, andaikan mayit bisa gentayangan, tentu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih penting, seperti menyuruh keluarganya untuk sholat, dan melaksanakan kewajiban agar tidak sengsara di alam kubur, daripada sekedar protes soal tali pocong. Allah Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah 154. Al-Hafiz Ibnu Katsir memaparkan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para syuhada itu hidup di alam barzah dalam keadaan senantiasa diberi rizki oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang terdapat pada Sahih Muslim. Lalu beliau menyebutkan hadisnya. Sumber, Tafsir Al-Quran Azhim, Juz 1, halaman 446. Para syuhada setelah wafat, mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah di alam barzah, dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Sumber, Tafsir At-Tabari, Juz 3, halaman 214, Jalalain 160, Al-Bagawi Ma'alim At-Tanzil 168, Al-Alusi Ruhul Ma'ani, Juz 2, halaman 64, dan lain-lain. Maka orang yang sudah mati memang hidup, namun di alam barzah yang berbeda dengan kehidupan dunia, sehingga hidupnya mereka bukan gentayangan dan berpergian di dunia sebagaimana orang yang masih hidup. Juga tidak benar bahwa jika tali pocong tidak dilepas, maka arwah mayit tidak tenang di alam kubur. Ini juga khurafat yang batil. Dalil-dalil yang sahih menunjukkan tenang tidaknya mayit di alam kubur, tergantung pada amalannya, sebagaimana hadis panjang yang sahih riwayat Abu Daud, bukan karena soal tali pocong, yang juga hukumnya tidak wajib untuk dilepas, maka jelaslah ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar dan tidak logis, sehingga tidak boleh seorang muslim meyakininya.